And the cotton candy haze mirrors the warmth of your gaze. Raise your glass to mine, and as we drink, we would lock eyes, so we could disregard the thought of ever having to part. For summer is for falling in love. Selamat pagi, Bu dan kakak-kakak semua. Perkenalkan, saya Zenia sebagai penyuluh akan melakukan penyuluhan tentang ASI eksklusif. Sebelumnya, kakak dan ibu-ibu semua, apakah sudah tahu apa itu ASI eksklusif? Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu ASI eksklusif. ASI eksklusif merupakan pemberian ASI tanpa makan dan minuman tambahan lain kepada bayi yang berusia 0 sampai 6 bulan. Adapun faktor yang mempengaruhi produksi ASI, yang pertama faktor makanan ibu dan faktor kejiwaan ibu. Adapun manfaat ASI bagi ibu, yang pertama sebagai alat kontrasepsi, kemudian dapat menurunkan risiko kanker, yang pertama payudara, ovarium, dan rahim. Kemudian manfaat ASI bagi bayi, yang pertama sebagai sumber nutrisi, yang kedua risiko mortalitas bayi turun, yang ketiga kecerdasan dan jalinan kasih sayang ibu. Dalam pemberian ASI, yang pertama 0 sampai 6 bulan ASI memenuhi 100% kebutuhan, yang kedua 6 sampai 12 bulan ASI memenuhi 60 sampai 70% kebutuhan, yang terakhir lebih dari 12 bulan ASI hanya diperlukan sekitar 30% dari kebutuhan. Berdasarkan waktu produksinya ASI, yang pertama polemik atau kolestrum dari hari ke-1 sampai dengan hari ke-4. Pemberian ASI eksklusif terdapat istilah IMD, yaitu dilakukan segera atau setelah bayi dilahirkan, 30 menit atau 1 jam setelah bayi dilahirkan. Kemudian, adapun tujuan dari IMD, yang pertama, kontak kulit membuat ibu dan bayi menjadi tenang. Yang kedua, meningkatkan hubungan psikologis antara bayi dan ibu. Yang ketiga, mendorong bayi menyusui lebih cepat dan efektif. Yang keempat, menjaga suhu bayi tetap normal. Yang kelima, bayi menelan bakteri baik dari ibu yang akan membentuk koloni di kulit dan di usus bayi. Adapun tahap-tahap IMD, yang pertama segera dilakukan atau setelah bayi dilahirkan. Yang kedua, letakkan bayi di perut ibu. Yang ketiga, keringkan bagian muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya kecuali tangan. Faktor yang mempengaruhi tata laksana ASI eksklusif. Yang pertama ada faktor sosial seperti status pekerjaan ibu. Yang kedua faktor pendidikan seperti pengetahuan tentang ASI. Yang ketiga faktor pre atau postnatal. Yang terakhir faktor psikososial. Cara menyusui yang benar, yang pertama seluruh badan bayi tersangga dengan baik atau jangan hanya leher pada bahunya saja. Yang kedua, kepala dan tubuh bayi harus lurus. Yang ketiga, badan bayi menghadap ke dada ibu. Adapun bahaya yang akan ditimbulkan karena tidak diberikannya ASI eksklusif, yang pertama dapat meningkatkan infeksi seperti diare, infeksi saluran pernapasan, dan enterolitis nekrotikan. Itulah materi penyuluhan ASI eksklusif yang dapat saya berikan kepada ibu-ibu dan kakak-kakak semua. Bagi ibu-ibu yang merasa kurang jelas dari materi yang saya sampaikan tadi, boleh ditanyakan. Saya izin bertanya. Tadi dijelaskan dalam ASI eksklusif terdapat istilah IMD. Nah, kepanjangan dari IMD itu apa sih? Saya akan menjawab pertanyaan dari kakak. Kepanjangan dari IMD itu yaitu inisiasi menyusui dini. Pada kakak, apakah sudah jelas? Jelas. Terima kasih, Bu. Apakah masih ada pertanyaan? Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan pada penyuluhan kali ini. Saya berterima kasih kepada kakak dan ibu semua yang sudah menyempatkan waktu untuk menjadi responden saya pada penyuluhan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.